korelasi antara LBP dengan Jokowi gimana, Bang? Ya kan kalau saya lihatnya LBP itu jadi backingnya Jokowi gitu ya. Jokowi itu kecil. Nah sekarang banjir Aceh itu pohon hutan dibabat. Itu masanya Jokowi 10 tahun, kita kan nggak tahu gitu kan. Hutan dibabat apa segala macam. Jadi bencana alam, bencana Jokowi itu namanya. Saya potong, Bang. Kita jalan tuh, Bang, ya, ke kampung yang belum diterobos. Itu seminggu yang lalu baru BNPB bisa ke sana. 3 hari BNPB ke sana, baru kita masuk. Itu sebelah kanan, yang namanya pohon kelapa sawit, itu kayak orang sujud, Bang, tumbang. Di sebelah kirinya, pohon pinang, Bang. Sujud semua, jadi itu hancur. Jadi kalau kita lihat ke kanan kelapa sawit, ke kiri pinang, itu sejauh mata memandang, Bang. Saya punya videonya. Sampai begini kejamnya, saya bilang. Bang, hancur. Total, itu bukan sektor 2 hektar, sepanjang mata memandang. Ya rasanya saya nggak tahu musuh komentar apa kita udah nggak ngerti. Tapi yang jelas lah, urusan apa kelapa sawit itu didewa-dewakan dengan merusak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya sama Bang TB. Kita mau bicara-bicara, mau mengupas tentang ada apa di Morowali, kenapa penguasa belum bisa mengambil alih Morowali yang katanya sudah dijual sama Jokowi kepada Cina. Ya, Bang. Salah saya yang ngomong. Kan benar. Kira-kira begitu. Nah, oke. Lanjut, Bang, silakan disambung. Jadi Bang, begini, saya begitu baca di media sosial, Bapak Morowali waktu Pak Prabowo dan Pak Syafri Samsudin ke sana, saya kaget. Saya kan nggak pernah tahu ada nama Morowali, tapi yang bikin saya kaget, ternyata Jokowi main dengan LBP, menjadikan orang-orang tertentu menjadi pengendali pemilik Morowali, khususnya dari RRC. Jadi Morowali itu ada bandara yang tidak ada aparat negara segala macam di sana. Itu bikin Pak Syafri Samsudin ngamuk berat mestinya, dan saya lihat dia marah, termasuk juga Pak Prabowo. Gila nggak? Gila apa? 2 orang nih biang kerok, yang namanya Jokowi sama LBP, 2 orang biang kerok. Pengkhianat, Bang. Pengkhianat, pengkhianat bangsa, penjual bangsa. Dia bikin bandara bisa nggak ada aparat negara di sana, pesawat terbang bisa keluar masuk. Cina-Cina dari daratan RRC sana masuk keluar seenaknya aja. Kalau nggak begitu mana kita tahu. Iya, Bang. Jadi waduh, bukan main. Itu yang ketahuan, belum kita nggak tahu lagi yang lain. Katanya ada lagi sebelah sananya gitu bisa juga, jadi, termasuk jual hutan sampai banjir. Itu kan kerja Jokowi. Jadi Jokowi ini bajingan, terus terang aja, bajingan yang hatinya kecil tapi licik, akalnya banyak. Nah, backingnya LBP. Udahlah, paham lah gue lah. Ya teman-teman gue yang Batak banyak, kita ketawa aja kalau ngobrol. Lagi di asrama Pegangsaan dulu kan. Paham lah, sudahlah. LBP. Kalau nggak suka kita ngomong di sini, kita ketemu. Iwat bikin program, lo ngomong. Dia nggak berani, Bang. Oh iya, gue tahu hatinya kecil lah. Nggak mau saya nggak sebut namanya ya. Temennya juga yang barang terjun lagi mau terjun LBP kan, waduh. Di operasi militer gue, waduh. Temen gue cerita. Ini udah ketahuan lah, dia bacot aja gede itu orang. Saya baret merah gini. Lu ngomong baret merah, tapi mental, hati lu, kualitas lu bukan kualitas baret merah. Betul. Memalukan baret merah. Temen gue yang baret merah aja geleng-geleng. Operasi militer bagaimana, ciut? Terjun aja, udahlah LBP. Katanya terjun ditendang dari pesawat. Ya itulah, udahlah ya. Gue lama di asrama Pegangsaan Timur. Teman-teman dari Batak juga banyak, ada yang kayak lu itu, tapi yang bener juga banyak. Jadi udah jangan akal-akalan lah ya. Kira-kira begitu, mau diapain Morowali. Tapi kebongkar kan sekarang. Iya. Tapi tindakan Syafri itu kayaknya tanggung, Bang. Nggak tahu saya. Kalau kita berharap dia jangan tanggung berbuat, Bang. Saya nggak tahu, tapi langkah awal awalnya bagus. Yang saya hargai, dia kirim para truk terjun payung di sana, cek ada pengendali.
kita nggak tahu apa yang dilakukan Pak Safri sekarang kan. Tapi yang jelas Jokowi sama LBP tidak bisa suka-suka lagi. Dan yang saya kenal Pak Safri, dia orang yang tidak pernah kalau kerja ribut-ribut, tapi sampai tuntas dia benahi. Nah, mudah-mudahan dia kerja tuntas. Dan dia berani bentur LBP, nggak ada urusan. LBP ngeri. LBP nggak pernah ngomong, nggak pernah komentar tentang nggak pernah. Ya, Safri mah diem kalau kerja. Aja dia hatinya hati apa? Hatinya hati perang, bukan hati kayak LBP, ciut. Dia benahin sama saya begitu lihat Safri udah aman ya. Dia sama Prabowo, dan begitu Prabowo berdampingan sama Safri, saya merasa lega. Kalau dampingan sama LBP ditipu terus, Prabowo nanti susah. Ini selesai, tunggu aja. Ini cuma nunggu waktu. Doa saya, upaya kita, jadikanlah si Jokowi mantan Presiden Republik Indonesia yang dikerangkeng. Masuk kerangkeng karena dia korupsinya besar-besaran, jual negaranya besar, korupsi, nipu, pembohong, macam-macam. Dan dia jual negara. Jadi kalau dia di kerangkeng untuk sejarah generasi muda, pernah ada contoh. Tapi tunjukkan NKRI, Republik ini dengan hukum yang tegas dan benar, tidak tajam ke bawah, tumpul ke atas. Jokowi di kerangkeng buat contoh soal lo macam-macam kerangkeng. Jokowi merasa yakin kan, dia kuat, tunggu aja. Takutnya apa sih, gue kenal Jokowi dan masih masalah Haji Bang Yakut udah bilang muaranya ke Jokowi. Nadiem muaranya Jokowi. Dia tungguin aja nyetor. Tapi tunggu aja waktunya, nggak tahu lah kita lihat. Kalau gua kerangkeng Jokowi langsung. Tahu apa? Termul-termulnya mau belain, suruh dia bunyi. Ajar aja termul tuh batotnya semua itu. Suruh ketemu jaket kuning sini. Kok nggak gua kerjain? Jadi udahlah, kita keras aja lah. Mau pakai bahasa baik-baik boleh, mau ribut-ribut. Jaket kuning masih kayak 65 dulu lah, 65, 66. Kita ngomong baik-baik boleh, turun ke jalan boleh, mau ribut juga boleh. Saya mau pakai jaket kuning. Jadi gini Bang, jaket kuning ini memang selama ini pengalaman ya, kita ngurus izin buat ke Aceh sehingga kita dapat pesawat terbang itu. Itu jaket kuning juga dijual. Lihat UI World pergi ya? Ya karena orang tahu kita nggak punya interest, kita tidak transaksional. UI World kita mewakili UI kok, dan kita bangga. Bagi kita, Anda cari duit sendiri kasak kusuk, kita nggak bisa bantu banyak, bisa berangkat. Alhamdulillah, walaupun jungkir balikan, tapi kita berangkat. Menunjukkan UI World itu peduli, dan insya Allah jalan dimudahkan oleh Allah lah ya. Ya ini teman-teman sebagian masih di sana. Nah, karena ada musibah, mereka nggak bisa pulang gitu kan. Ya udahlah, kita cari bantu dana lah. Nanti kita coba lewat gitu kira-kira kita bantu aja, insya Allah. Tapi saya hargai ya Anda di sana dalam situasi yang kita nggak bisa bantu banyak ya. Sama Inanda berdua bersama yang lain-lain itu, paling tidak tunjukkan ke publik UI peduli lewat UI World. Kita nggak cuma di mulut, kita hadir di sana. Apa yang kita bisa bantu itu maksimal yang kita bisa. Alhamdulillah Bang. Yang kita hadir. Itu yang namanya Bupati, BNPB, Ketua BNPB, yang di sana kita ketemu, yang di sini itu positif semua Bang. Terakhir itu yang dibawa teman-teman buat nyerahin ke masyarakat. Kita sebenarnya udah selesai Bang hari keempat. BNPB yang sediain beras silakan bawa. Iyalah. Nah, alhamdulillah. Dan mereka merasa dengan kehadiran kita jaket kuning UI World ini, mereka didukung penuh. Jadi rekan-rekan Sivitas Akademi KUI, mudah-mudahan dan kami sangat mengharapkan apa yang kami lakukan sesuai dengan apa yang UI harusnya lakukan. Walaupun UI masih diberangus oleh aturan birokrasi, kami UI World tidak bisa diberangus. Kami mewakili nilai-nilai, prinsip-prinsip Anda untuk melakukan apa yang harus dilakukan oleh jaket kuning. Jaket kuning 6566 kita di masyarakat, dan kita menjadi wadah ujung tombak bagi masyarakat untuk bergerak, berbuat yang bermanfaat untuk bangsa dan negara dengan tulus dan ikhlas. Saya disuruh menyampaikan kata sambutan. Sama Bupati, sama Wakil Bupati, sama masyarakat. Saya cuma bilang empat kata. Satu, saya bilang duka Aceh adalah duka kami. Musibah Aceh adalah musibah kami. Yang ketiga, tetap bersatu.
Bersatu teguh, bercerai runtuh. Iya. Saya nggak mau bicara panjang. Langsung Bupati peluk saya. Wah, abang ini politis juga bukan politis. Apa adanya. Iya. Kita harapkan kita bersatu supaya Betul. bisa lawan penjajah apa segala Iya, macam. betul. Nah, kebetulan di Luk Semawi itu katanya daerah GAM. Ya. Tapi katanya ya, tapi kita disambut sama semua masyarakat. Iya. Ya, ada yang nggak ada lampu, kita beliin lampu. Ah, gitulah Bang. Iya. Banyak hal yang membuat kita terharu tanpa kita sadarin, kita nangis, Bang. Iya. Mereka butuh bantuan, apalagi mau puasa. Iya. Ya. Jadi demikian Bang, saya bukan mau ini dengan tim yang itu di bawah pimpinan Budio sama Ya. Sudrajat. Mereka yang ngajak kita untuk kita bersama-sama kita. Iya. Nah, kira-kira demikian Bang. Masih ada Iya, yang mau saya disampaikan? mengharapkan satu hal, dan saya ada harapan yang besar dengan Pak Prabowo menjadi presiden. Beliau orang yang sangat peduli, empatinya tinggi. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan, pengalaman Anda di Aceh, beliau juga bisa dengar, dan beliau tahu siapa Ui Iwot, siapa kita. Beliau kenal kita, kita pun kenal beliau dengan baik. Bukan beliau sebagai presiden, tapi kenal beliau dengan kualitasnya sebagai manusia yang tidak korup, tidak jual negara, tidak punya kepentingan pribadi untuk macam-macam. Dia bukan orang sekelas, bukan orang yang sama dengan Jokowi atau LBP. Itu aja. Oh, korelasi antara LBP dengan Jokowi gimana Bang? Ya kan kalau saya lihatnya LBP itu jadi backingnya Jokowi gitu ya. Jokowi itu kecil. Nah sekarang banjir Aceh itu pohon hutan dibabat. Itu masanya Jokowi 10 tahun, kita kan nggak tahu gitu hutan dibabat apa segala macam. Jadi bencana alam, bencana Jokowi itu namanya. Saya potong Bang. Kita jalan tuh Bang ya ke kampung yang belum diterobos. Itu seminggu yang lalu baru BNPB bisa ke sana. 3 hari BNPB ke sana baru kita masuk. Itu sebelah kanan yang namanya pohon kelapa sawit itu kayak orang sujud Bang, tumbang. Di sebelah kirinya pohon pinang Bang. Sujud semua. Jadi itu hancur. Jadi kalau kita lihat ke kanan kelapa sawit, ke kiri pinang, itu sejauh mata memandang Bang. Saya punya videonya. Sampai begini kejamnya saya bilang. Bang, hancur. Total. Itu bukan sehektar 2 hektar, sepanjang mata memandang. Ya saya nggak tahu mesti komentar apa. Mesti komentar apa kita udah nggak ngerti Bang. Tapi yang jelas urusan apa kelapa sawit itu didewa-dewakan dengan merusak hutan, itu kan nggak benar. Nah, itu yang kita perlu bahas nanti Bang. Udahlah, Jokowi sama LBP main ini. Semuanya kejadian tuh lihat Jokowi 10 tahun ngerusaknya bukan main. Izinnya itu sejak zaman Jokowi. Itu. Nah sekarang Pak Prabowo ngebenain hasil kerja Jokowi. Kalau bahasa ekstrim ya, Pak Prabowo harus cuci piring yang kotor hasil kerjanya Jokowi. Itu yang PAN itu siapa Pak? Zulkifli Hasan. Izinnya itu rata-rata zamannya dia Bang. Udahlah, Zulhas sudah tahu lah kita mainannya gimana. Dia kan ngerang nggak bener, nggak suka. Zulhas mau ketemu ngomong kita. Mau kelakuan lu bagaimana? Takut dia Bang. Gampang gue paham bener. Udah paham lah Zulhas, bikin malu aja lu. Oke Bang, masih ada unek-unek ke Bang nih masalah Jokowi. Kalau ada ceritain aja Bang. Ya ini hasil ini semua warisan Jokowi. Jadi Aceh amburadul banjir itu warisan Jokowi. Hasil kejadian 10 tahun itu. Sekarang kayak katanya, tapi ada yang bangga Jokowi hebat ngebangun. Jawaban gue sederhana, rap itu jawaban gue. Ngeri kali ya Bang. Rap. Ui Iwot bilang Jokowi rap. Nah pendukungnya kalau ini ketemu kita. Siapa nih? Si Andi Aswan atau siapa tuh? Gue kagak tahu. Silakan aja lah. Termulai tuh Bang. Iya nunggu aja, nanti kalau duit dia habis, lu kan ngomong dia dapat berapa dibayar. Nggak mungkin lo nggak dibayar, lu kerja di mana, duit dari mana. Udahlah. Oke Bang. Kita nantangin, oke banget, siap. Kita lanjut sama judul yang lain. Siap. Ya, terima kasih Bang. Sama-sama. Semoga bermanfaat buat para pendengar sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Veritas, probitas, justitia.